Oke. Dan tentunya imbal hasil yang diberikan sama seperti deposito tentunya lebih tinggi. Kita juga punya nanti akan banyak diskon-diskon Mas Gilang. Waduh, jadi memang untuk anggota nih ada diskon-diskon tersendiri ya Pak? Tentunya buat anggota banyak diskon untuk produk-produk yang kita tawarkan di dalam ekosistem properti. Ya, yang namanya mirip punya snapchat apa? Yang mana tuh Mas Gilang? Aduh, yang ada tri-trinya itu loh. aduh kesebut, aduh. Hai Kopers, selamat datang kembali di podcast resmi Koperasi Digital Property. Podcast ini hadir sebagai ruang diskusi santai namun bermakna, membahas bagaimana dana kita bisa dikelola dengan lebih aman, produktif, dan tentu saja nyata. Nah, di episode awal kita sudah sempat singgung nih soal latar belakang lahirnya Koperasi Digital Property. Nah, di episode kedua kita bakal bedah nih lebih dalam lagi soal KDP ini sendiri nih. Tentu saja saya masih ditemani oleh Pak Mardianda, CEO Property Investment dan juga pengurus dari Koperasi Digital Property. Aduh, ini episode kedua nih Pak, kita ngobrol-ngobrol lagi nih Pak. Siap Mas Gilang, kita ketemu lagi ini nih. Menarik banget karena kita bakal bedah secara lebih dalam nih Pak KDP kita ini supaya ya nggak ada kesalahpahaman lagi nih Pak sama masyarakat, sama kopers di rumah juga nih, biar mereka tuh lebih tahu tentang KDP nih Pak. Ya. Oke, kita mulai aja kali Pak ya. Jadi gini Pak, kita tahu bahwasannya istilah koperasi itu bukan istilah baru lagi yang kita kenal gitu loh. Masyarakat luas sudah cukup tahu tentang koperasi gitu kan. Tapi nggak bisa dipungkiri gitu loh, zaman sudah berubah. Banyak orang yang berspekulasi koperasi udah kuno dan udah nggak relevan lagi di era yang saat ini serba digital gitu loh. Nah, kalau menurut Bapak apa sih perbedaannya gitu loh koperasi masa lalu dan koperasi masa kini nih Pak? Ya Mas Gilang, benar, kita mungkin perlu klarifikasi dulu dan kita kasih tahu edukasi para kopers gitu ya, apa sih bedanya koperasi di zaman sekarang ini dan di zaman dulu. Ya kita tahu mungkin ya di benak masyarakat koperasi itu udah kuno gitu kan. Pasti. Iya, karena udah lama gitu koperasi ini ada di Indonesia. Nah bedanya apa sih dengan koperasi digital ini? Jadi kalau koperasi zaman dulu itu kan memang identik dengan sistem yang manual gitu ya. Iya, betul. Pencatatannya manual gitu kan. Terus pembukuannya manual. Terus aktivitasnya juga serba manual lah gitu ya. Nah, kita ini di koperasi digital hadir dengan menggabungkan dengan teknologi gitu, Mas Gilang. Nah, apa yang digabungkan dengan teknologi? Semua aktivitas usaha dari koperasi ini sebisa mungkin kita gabungkan, kita perkenalkan dengan teknologi. Mulai dari pencatatan anggotanya gitu kan. Terus juga mulai dari penyaluran pendanaannya, termasuk ke bagi hasil dari koperasinya sendiri. Jadi itu masuk ke otomatis ke dompet digitalnya anggota gitu Mas Gilang. Jadi memang diusahakan agar lebih mudah diakses juga ya oleh masyarakat. Betul. Jadi masyarakat bisa mendaftar tuh tinggal pakai handphonenya aja gitu kan. Nah terus nggak terbatas juga dengan kedaerahan gitu Mas Gilang. Kan kalau dulu koperasi ya cuma di daerah ini, koperasi daerah ini. Betul. Ini kita udah bisa Nusantara semua pakai HP. Udah tinggal klik-klik aja tuh Mas Gilang. Setuju. Berarti memang dari digitalisasi itu tidak hanya sekedar teknologi aja ya Pak ya, tapi juga soal kepercayaan dan juga efisiensi tadi ya Pak ya. Betul. Tapi kan gak bisa dipungkiri gitu loh, banyak juga masyarakat yang berspekulasi dan kenalnya ya koperasi itu ya koperasi simpan pinjam, koperasi karyawan gitu kan. Tapi apa sih yang membedakan KDP ini mulai dari sistemnya atau strukturnya deh Pak? Gimana deh Pak? Ya, pada secara fundamentalnya dulu ya. Ini kita koperasi digital property ini memang bergerak atau visinya adalah menjadi koperasi pertama digital pertama yang bergerak di bidang properti. Wow, luar biasa banget KDP ini. Pertama di Indonesia nih Pak ya? Pertama di Indonesia. Waduh, luar biasa. Mas Gilang. Nah, ini pendanaannya sendiri kita salurkan, berarti kan namanya tadi koperasi di bidang properti ya. Iya. Tentunya kita salurkan ke proyek-proyek produktif yang terkait dengan bidang properti gitu. Luar biasa. Nggak hanya proyek-proyek pembangunan properti aja yang kita danai Mas Gilang. Jadi ada yang bisnis-bisnis yang relate dengan bisnis properti. Iya. Contohnya mungkin kopi. Ini ya Pak ya? Kopi bisa juga gitu kan. Mungkin nanti ada apalagi dokter gigi atau Indomaret gitu kan. Pokoknya semua yang bisa mengaktifasi
produk properti gitu kan, dan tentunya menghasilkan imbal hasil yang positif dan stabil dan tentunya terpercaya gitu Mas Gilang. Waduh, baik, luar biasa banget ya Pak ya, bisa dibilang ya KDP ini udah maju banget ya Pak ya, dari segi digitalisasi, dari segi efisiensi yang memang bisa kita arahkan ya Pak ya. Betul. Oke. Tapi kalau misalnya dari segi transparansi itu sendiri bagaimana Pak? Nah, transparansi sendiri jadi yang seperti awal saya jelaskan Mas Gilang, kita semuanya itu menggunakan teknologi dan menggunakan digital ya gitu. Jadi semuanya terbuku dengan otomatis, penyaluran dananya otomatis, terus pembagian imbal hasilnya otomatis. Nggak kayak zaman dulu lagi Mas Gilang. Nyatetnya dulu tahu nggak sih di buku yang kayak buku BK gitu. Oh iya yang kertas garis-garis. Nah, itu kita udah nggak kayak gitu lagi. Terus selain itu Mas Gilang, kalau anggota mau ke memantau proyek gitu itu bisa juga kan, kita terbuka. Betul. Yang kita dorong adalah transparansi kan. Setuju. Kita juga justru mendorong anggota kita untuk memantau proyek kita secara langsung gitu, untuk menjaga bahwa dia yakin gitu uangnya dipakai untuk sesuatu yang produktif, bisa mengembalikan uang yang dia simpan dan mendapatkan keuntungan tentunya. Baik, luar biasa banget. Jadi memang bukan hanya sekedar menyimpan dana aja ya, tapi juga mendapatkan sisa hasil usaha dari proyek properti yang memang kita danai ya Pak. Tadi juga bukan properti tadi ya, ada mungkin bisa ke bidang usaha lainnya juga ya Pak ya. Berarti KDP ini memang sistemnya sangat luar biasa banget ya Pak ya, dari segi sistemnya sendiri. Tapi kalau misalnya nih Pak, kita nih selaku masyarakat yang mungkin belum bukan Kopers nih, karena kita kan tontonnya ditonton sama masyarakat juga nih Pak. Sistemnya seperti apa sih Pak kalau misalnya kita mau menabung di KDP Pak? Oh ya, tentunya seperti koperasi pada umumnya juga Mas Gilang ya. Kita mewajibkan untuk masyarakat untuk menjadi anggota dulu. Oh gitu. Jadi masyarakat yang belum menjadi anggota tentunya nggak bisa untuk mendanai atau menyimpan investasinya di kita. Pertama harus menjadi anggota. Gimana caranya? Tinggal download tuh tadi kan, lewat aplikasi. Nah, di situ menjadi anggota syaratnya apa? Menyimpan atau membayar ada 2 jenis, Mas Gilang. Simpanan wajib, yaitu yang pertama kali, dan juga simpanan wajib yang rutin. Oh, baik. Nah, yang wajib itu nilainya 1 juta. Oke, nah, 1 juta rupiah ya Pak ya? 1 juta rupiah. Dan itu hanya di awal. Oke, dibayarkan di awal saja Pak ya, ketika menjadi anggota ya Pak ya? Betul. Baik, itu simpanan pokok ya? Betul, simpanan pokok. Yang kedua adalah simpanan pokoknya tapi yang rutin. Oh, simpanan wajib ya Pak ya? Nah, itu yang 100.000 per bulan. Oke, 100.000 per bulan ya Pak ya? Betul, dan mungkin Kopers juga ada kekhawatiran gitu ya. Ini uangnya kalau saya simpen aman gak nih? Ntar takutnya hilang lagi. Malah hilang. Itu masih milik punyanya Kopers atau gimana sih Pak? Nah, itu tetap milik Kopers. Itu ibaratnya simpanan yang tidak akan hilang. Ketika nanti Kopers misalnya memutuskan untuk keluar gitu ya, saya sudah cukup menjadi anggota koperasi gitu, akan kita kembalikan. Oke, dana simpanan pokok dan juga simpanan wajibnya juga akan kembalikan ya Pak ya? Dikembalikan, betul. Waduh, luar biasa banget. Jadi memang nggak perlu khawatir lagi ya Kopers di sana ya, bahwasannya Kopers juga nggak perlu lagi khawatir kehilangan simpanan pokok dan simpanan wajib, karena ya itu memang punya hak dan milik kalian gitu loh. Tapi untuk simpanan pokok dan simpanan wajib itu yang nantinya akan mendapatkan imbal jasanya itu dari situ ya Pak ya? Betul, itu ada yang namanya SHU ya. Oh iya. Yang akan dibagikan oleh koperasi setiap tahunnya berdasarkan keuntungan dari koperasi di tahun tersebut. Oke, berarti dicatat ya Kopers, kalau misalnya mau bergabung atau ingin mulai menabung di KDP ini sendiri, Kopers harus bisa dulu nih daftar jadi anggotanya ya Pak. Betul. Dan mudah banget tadi ya Pak ya, tinggal download aplikasinya aja karena semua serba digital. Nanti pun akan ada arahan-arahan tersendiri yang udah diatur oleh sistem. Balik lagi ini digitalisasi ya Pak ya. Betul. Semua sudah serba mudah, teman-teman lagi nggak perlu berpikir tentang ribet lah harus ke kantor, harus ke sini ya, karena digitalisasi ini sangat mempermudah banget untuk proses pendaftarannya ya Pak ya. Baik Pak. Kalau untuk transparansi itu kan tidak bisa kita dapatkan di platform-platform lain. Seperti yang kemarin kita sampaikan gitu, maksudnya banyak platform-platform digital justru yang menggunakan dana
yang dana investasi untuk kebutuhan pribadinya mereka sendiri deh Pak. Tapi kalau kita kan transparansi sangat terjaga gitu loh Pak. Dan itu akan selalu up to date dan diupdate juga di akun resmi media sosial KDP ya Pak ya, Koperasi Digital Property. Jadi buat Kopers nih yang udah mau bergabung, khususnya mungkin anggota-anggota juga ya, jangan lupa follow akun Instagram Koperasi Digital Property agar kalian nggak ketinggalan nih informasi-informasi lainnya gitu loh ya Pak. Kalau dari Bapak sendiri, keuntungan KDP ini tuh apa sih aja sih Pak? Yang kalau misalnya mereka menjadi anggota Pak? Nah, keuntungan KDP sendiri ada banyak ya, Mas Gilang. Jadi selain tentunya simpanan yang akan bertumbuh terus gitu ya, kita juga menawarkan produk investasi atau simpanan yang lain juga, Mas Gilang. Iya. Nah, mungkin saya bisa jelaskan juga nih satu persatu. Ada lagi ya simpanan lainnya ya, Pak? Selain simpanan pokok dan simpanan wajib ya? Betul. Oke, mungkin boleh dijelasin nih ke Kopers. Makanya mereka udah penasaran banget nih Pak sama simpanan lainnya nih Pak. Betul. Selain yang tadi yang rutin, pokok di awal dan rutin ya, kita juga menawarkan produk simpanan dua jenis nih, Mas Gilang. Pertama namanya Sijaka. Kedua Sisuka. Oke, Sijaka dan Sisuka. Boleh jelasin Sijaka itu apa Pak? Sisuka itu apa Pak? Siap. Nah, Sijaka ini itu adalah simpanan berjangka. Jadi ini secara umum sebenarnya gambarannya seperti deposito, Mas Gilang. Oh iya. Jadi ada jangka waktu tertentu 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Oh iya. Itu uang dari Kopers yang disimpan di situ akan dikunci begitu ya, di lock sampai periode tenor tersebut. Oh iya, gitu. periode. Dan tentunya imbal hasil yang diberikan sama seperti deposito tentunya lebih tinggi gitu kan. Oh wow, iya. Jadi itu merupakan opsi kepada Kopers gitu. Sebagai gambaran nih, Mas Gilang, si Jaka itu sekarang kita kasih di sekitar 12%. Wow, imbal hasil sampai 12% Pak? Per tahun. Wow, luar biasa banget ya ini. Luar biasa banget ya, salah satu produk dari KDP ya Pak ya? Betul. Kalau untuk Sisukanya gimana Pak? Nah, Sisuka ini sendiri sebenarnya gambarannya seperti tabungan, Mas Gilang. Oh iya. Jadi bisa ditarik kapan aja, gitu kan. Tergantung dari Kopers. Misalnya lagi ketika tiba-tiba butuh dana, bisa langsung ditarik tuh. Oke. Tapi imbal hasilnya lebih rendah dibanding yang Sijaka, gitu kan. Ya sama lah di bank juga kan tabungan rendah banget gitu. Setuju. Tapi kita di sini bisa kasih sampai 4%. Wow, per tahun ya Pak ya? Per tahun dong. Oke, luar biasa. Jadi memang itu bisa jadi pilihan ya Pak ya, dan bisa disesuaikan juga oleh anggotanya. Mungkin yang portofolionya keuangan mereka yang ingin santai mungkin bisa pilih Sisuka, atau mungkin mau yang lebih terstruktur lagi gitu loh, Kopers juga bisa pilih Sijaka ya Pak ya. Oke Pak, nih saya mau singgung juga deh Pak, kan koperasi ini kan sekarang udah beralih dan juga sudah secara lebih profesional gitu kan, mengatur segalanya gitu loh, baik itu dari segi fitur-fitur yang ada di aplikasi ataupun pelayanannya Pak gitu loh. Nah, saya mau singgung nih Pak, anggota-anggota lama mungkin mau mulai lagi nih menabung di KDP ini. Mungkin bisa Bapak kasih pesan-pesan untuk mereka, apa aja nih yang mungkin bisa mereka persiapin nih? Ya, buat Kopers yang sudah jadi anggota gitu ya. Ya, kita ingin sampaikan bahwa sekarang KDP sudah evolusi gitu ya. Oke, betul. Tentunya ke arah yang lebih baik. Setuju. Sistem lebih baik gitu kan, secara monitoring lebih baik, dan secara produk pun kita sekarang lebih baik dan lebih banyak pilihannya. Setuju. Untuk proyek-proyeknya pun sekarang lebih banyak, Mas Gilang, yang bisa kita tawarkan dan kita investasikan. Nah, itu yang saya pengen sampaikan agar anggota-anggota yang sudah, agar Kopers yang sudah menjadi anggota bisa kembali menempatkan dananya gitu ya di KDP. Karena kita juga punya nanti akan banyak diskon-diskon, Mas Gilang. Waduh, jadi memang untuk anggota ini ada diskon-diskon tersendiri ya Pak? Tentunya, buat anggota banyak diskon untuk produk-produk yang kita tawarkan di dalam ekosistem properti. Wow, luar biasa banget. Jadi banyak banget ya Pak benefit-benefitnya ketika udah menjadi anggota ya Pak ya? Betul. Oke, sekalian deh Pak, karena kan tadi udah ke anggota-anggota lama. Nah sekarang mungkin nih ke calon anggota baru, karena kan setelah kita nonton podcast ini siapa tahu dia langsung terpikir kayak, apa gue langsung jadi anggota aja ya? Karena kan tadi ditawarin benefitnya sangat tinggi banget, 12%, hingga tadi diskon-diskon yang bisa kita dapatkan dari proyek-proyek yang memang kita danai gitu ya Pak ya.
mungkin pesan-pesan nih untuk masyarakat yang ingin bergabung menjadi anggota di KDP nih Pak. Ya, nah ya buat Kopers yang menonton ini dan ingin menjadi anggota gitu ya, pesan saya cuma satu, jangan menunggu gitu. Waduh, iya betul setuju. Apa yang kita tawarkan ini cukup rasional gitu ya, 12% dan segala macam, itu masih normal Mas Gilang. Iya. Gitu kan. Nah, jangan menunggu lebih lama lagi karena waktu itu sangat penting, sangat berharga dalam investasi gitu Mas Gilang. Momentum ya Pak ya? Momentum juga. Betul. Saya kasih contoh aja. Dulu saya itu investasi, ini contoh di emas gitu Mas Gilang. Iya, di emas. Dulu ngerasanya 600.000 harga 2019 Mas Gilang. Oh iya. Ya kan? Nah terus naik. Tapi kok sedikit. Sekarang udah 1.800.000. Nggak terasa gitu Mas Gilang. Betul. 2019 sampai sekarang nggak terasa. Jadi jangan menunda-nunda lagi. Mulai aja dari yang kecil gitu kan. Bisa simpanannya sedikit-sedikit dulu gitu. Kecil-kecil aja dulu. Belajar sistemnya. Belajar kemana ini uangnya untuk ini diinvestasikan uangnya gitu kan, tahu produknya gitu. Nanti lama-lama baru semakin besar gitu Mas Gilang. Baik, jadi buat Kopers tuh ya tadi udah diingetin nih sama Pak Mardi, jangan sampai kehilangan momen kalian, karena ini momen berharga banget, karena kan KDP juga pastinya nggak selalu 12% terus ya Pak ya tawarannya ya. Bakal ada penurunan juga dan segala macam. Jadi tolong manfaatkan ini semua. Buat kalian ini yang belum jadi anggota, harus secepat mungkin buat jadi anggota di Koperasi Digital Property ini. Oke Pak, sebelum ke terakhir nih Pak, sebelum saya menutup perbincangan obrolan episode kedua kita kali ini, saya mau singgung soal P2P kemarin nih Pak. Yang namanya mirip-mirip sama kita itu loh Pak. Yang mana tuh Mas? Aduh, yang ada tri-trinya itu loh. Investri. Aduh kesebut. Aduh. Boleh deh Pak, sekarang klarifikasi deh Pak. Aduh, bahaya nih Pak. Iya. Ya, mungkin buat Kopers ya, atau mungkin tadi Mas Gilang juga menyinggung, namanya mirip-mirip. Iya, namanya mirip-mirip. Investri, Property. Tapi saya mau klarifikasi aja di sini nih, bahwa secara personal, secara institusional, kita memang nggak ada hubungannya sama sekali dengan. Waduh, ada hubungannya Pak ya jadinya Pak ya. Betul. Iya. Gitu, jadi memang nggak perlu khawatir lagi nih buat Koper semua, karena kan kita baik lagi itu benar-benar tidak ada hubungan sama sekali, begitu personal, instansi sama sekali tidak ada hubungannya juga ya Pak ya. Jadi memang Koperasi Digital Property ya miliknya Property Group ya Pak ya. Property Group betul Mas Gilang. Jadi beda ya Pak ya dengan mungkin banyak yang salah kaprah. Iya, banyak takutnya khawatir ya Pak ya. Khawatir juga. Lebih baik klarifikasi dulu nih, karena kan kemarin kasusnya tuh rame banget di media sosial, ngomongin terus gitu loh. Betul. Jadi nih buat Koper semua jangan khawatir lagi deh pokoknya soal KDP, karena kan nih kalian bisa lihat di atas kita ini udah ada sertifikasi dari Kemenkop. Itu udah berizin juga ya, bukan diawasi ya, tapi udah berizin. Terus juga kita dapat izin juga dari Kominfo sebagai digitalisasinya gitu loh. Jadi Kopers gak perlu khawatir lagi dalam menyimpan data, menyimpan dana dan segala macam, gak perlu khawatir lagi di Kopers. Baik, cukup mungkin Pak ya, karena ini obrolannya sangat insightful lagi, baik lagi di episode kedua, apalagi di episode-episode berikutnya nih. Nggak sabar. Iya, Kopers pasti juga nggak sabar banget nih Pak sama episode-episode yang bakal kita bahas selanjutnya nih Pak. Rahasia tentunya ya Pak ya, episode-episode selanjutnya ya. Pasti bakal menarik lah intinya. Menarik. Oke. Nah, Kopers, terima kasih yang udah nyaksiin obrolan podcast kita hari ini. Nah, dan buat Kopers yang suka dengan obrolan kita ini, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita, Koperasi Digital Property, dan jangan lupa follow akun media sosial lainnya milik kita. Oke, Minko pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya.